Terima kasih Bapa Yahweh di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memelihara tidur kami sepanjang malam. Kami boleh bangun dengan sehat di pagi ini hanya karena anugerah-Mu. Dan kami tahu di luar Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Maka sebelum kami beraktivitas, kami mau mendekat kepada Tuhan, mendengar firman-Mu. Berkati kami pagi ini dengan firman, berikan kami rema untuk kami dapat gunakan sebagai suruh di dalam langkah kami sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya. Pasti kita sukacita hari ini. Hari ini saudaraku, kita masuk dalam BLC 11, Bible Lover Club. Membaca Alkitab secara teratur dari kitab Kejadian di Perjanjian Lama sampai kitab Wahyu nanti. Satu pasal penuh setiap hari dengan pengertian-pengertiannya. Saya bacakan judul perikop Menara Babel. Ayat 1, Kejadian 11, ayat 1. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai bata dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat 4 juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. 8. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Perikop yang kedua dari Kejadian pasal 11 ayat 10 berjudul keturunan Sem. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakkan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Ayat 11. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakkan Arpaksad, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 12. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakkan Selah. 13. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Selah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 15. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Eber, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 16. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakkan Peleg. 17. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakkan Peleg, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 18. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakkan Rehu. 19. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakkan Rehu,
dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 20. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakkan Serug. 21. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakkan Serug, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 22. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakkan Nahor. Ayat 23, Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakkan Nahor, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 24, setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakkan Terah. 25, Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakkan Terah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 26 yang terakhir, setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Kembali lagi pada silsilah. Kita harus ingat kemarin di Kejadian pasal 10 sudah saya sampaikan betapa pentingnya silsilah. Silsilah berarti berbicara tentang sejarah. Dari sejarah kita bisa memetik pelajaran yang terbaik untuk kehidupan kita. Hari ini saudaraku, kisah Menara Babel terjadi. Saudara tahu kira-kira kurang tahun berapa? 100 tahun sesudah air bah. Jadi kalau kita lihat bahwa Nuh masih hidup 350 tahun lagi setelah air bah, berarti Nuh masih melihat kisah Menara Babel ini. Saudaraku, seorang yang takut akan Tuhan, yang bergaul dengan roh Tuhan, menyaksikan anak cucunya berbuat jahat, itu sungguh menyedihkan. Nah, tapi di sini tidak ada lagi ditulis, mungkin dia sudah tua, jadi tidak ada lagi cerita tentang Nuh di kisah Menara Babel. Kisah Menara Babel adalah suatu kisah tentang kesombongan manusia yang bertujuan melawan kehendak Tuhan dan ingin menyamakan diri dengan Yang Maha Kuasa. Nah, ini mirip-mirip perbuatan iblis ya. Jadi kemungkinan juga ya pasti ini ide daripada iblis. Secerdas apapun kita saudaraku, maka kecerdasan kita pasti terbatas. Segala rancangan atau agenda-agenda manusia, ambisi manusia yang berlawanan dengan agenda Tuhan pasti gagal. Maka kita harus selalu bertanya kepada Tuhan jika timbul di hati kita suatu pikiran untuk berbuat sesuatu. Jangan abaikan Tuhan, jangan abaikan doa. Saya bacakan ulang kembali Kejadian 11 ayat 1. Dikatakan seperti ini. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Terus di ayat 6 dikatakan, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah, manusia punya satu bahasa, satu logat, menunjukkan saudaraku bahwa semua manusia berasal dari satu pasang manusia. Oleh karena itu, jangan ada yang memegahkan diri, sukukulah yang terbaik, sukukulah yang terpintar, yang terhebat. Semua kita diciptakan tujuan untuk suatu tujuan. Mungkin berbeda karakter, tapi pasti tujuannya untuk saling melengkapi. Pembangunan Menara Babel ini menunjukkan saudaraku bahwa manusia sudah lupa, tidak sadar atau tidak tahu bahwa kekekalan, keselamatan itu hanya ada pada Tuhan. Mereka mencoba mencari kekekalan di bumi dan mengabaikan
kekekalan yang ada di surga. Nah, kalau kita lihat saudaraku, bahwa manusia ini tidak mau berpencar, padahal perintah Tuhan adalah harus berpencar. Di Kejadian 11 ayat 3 saya ulang baca, mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Kemampuan manusia bisa berkomunikasi, berbahasa dengan baik, berdiplomasi, digunakan untuk merancang yang jahat, mengandalkan kekuatan sendiri. Seharusnya kemampuan berbahasa ini bukan untuk melakukan hal yang tidak baik, bukan untuk hoax, bukan untuk menggosok-gosok hati orang supaya panas, bukan untuk ujaran kebencian. Seharusnya kemampuan kita berbicara, berkhotbah, berpidato, kita gunakan untuk meneruskan perkataan yang baik, perkataan yang penuh kasih, perkataan yang membangun, meneruskan perintah-perintah Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, perjanjian-perjanjian Tuhan kepada semua umat. Saudaraku, kita seringkali terjebak kepada pemikiran bahwa diri kita ini hebat, mampu, aku berprestasi, oh aku berpengalaman, aku teruji, aku ini hebat. Ya, sudah banyak makan asam garam kehidupan, sehingga banyak orang tidak merasa perlu lagi bertanya kepada Tuhan. Mereka mengandalkan pikiran mereka, kehebatan mereka, dan pengalaman mereka. Tidak lagi perlu melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup. Ketika manusia melakukan segala sesuatu untuk mencari nama, maka yang terjadi itu menyakitkan hati Tuhan. Maka Tuhan dengan sangat mudah, saudaraku, hanya dengan mengacau balaukan komunikasi ini, bahasa ini, semua usaha manusia total hancur. Ingatlah saudaraku, bahasa, perkataan, lidah ini memiliki kuasa untuk membangun atau menghancurkan satu bangsa atau satu negara, apalagi satu keluarga. Ingatlah, apapun yang kita rancang, yang kita mau bangun, harus selaras dengan kehendak Tuhan supaya berhasil. Karena Tuhan lebih tahu dan hanya Tuhan yang berdaulat mengatur kehidupan. Contoh saudaraku, kita lihat di abad 19 sampai 21 ini. Begitu menjamurnya pembangunan gedung-gedung pencakar langit, gedung yang tinggi, gedung yang mewah, gedung yang megah, gedung yang gemerlap, ya, seperti hotel-hotel berbintang, bintang 5, bintang 7, bintang 9, ya. Perkantoran pun ikut dibangun sedemikian mewah dengan perlengkapan yang luar biasa. Kita kagum sebagai manusia. Baru saja ada binatang kecil seperti virus corona, saudaraku. Virus ini tidak bisa dilihat mata. Tiba-tiba semua bangunan-bangunan yang mewah itu seperti tidak berarti, ya, menjadi tidak berguna, tidak didiami lagi, malah menjadi beban. Harus bayar listrik, bayar pajak, bayar ini. Nggak ada lagi orang yang mau masuk ke sana. Takut corona, virus. Hati-hati. Jika kau merasa hidupmu mampu, jika kau merasa memiliki segalanya, ada Tuhan yang melihat apa yang terkandung di hatimu. Dia bisa menggagalkan apapun dengan cara yang tidak kelihatan. Jelas saudaraku, orang-orang di zaman Nimrod ini semua punya keinginan berdosa. Semuanya punya keinginan yang berdosa. Tak ada lagi yang menentang dosa, nggak ada lagi yang protes tentang perbuatan itu. Padahal baru 100 tahun terjadi dari air bah. Nuh pun mungkin sudah tua, tidak mampu lagi berkata-kata kepada anak cucunya. Menara Babel didirikan untuk monumen mereka, mewah dan megah.
tetapi akhirnya sia-sia. Saudaraku, mengapa Tuhan menggagalkan pembangunan Menara Babel? Bukan karena Tuhan anti kemajuan, anti kemapanan, anti kemodernan, bukan. Tapi karena prinsip membangun yang didasari kesombongan hati, yang didasari ambisi manusia, peninggian diri, mencari popularitas semata, memuliakan diri. Itulah yang membuat Tuhan menggagalkan pembangunan Menara Babel ini. Hanya Tuhan saja yang layak dimuliakan. Jikalau saudara mampu membangun rumah yang megah, gedung-gedung yang hebat, jangan kau menyombongkan diri. Mungkin kau pikir, dengan apa? Ini aman. Tuhan sangat sanggup. Kalau Tuhan bikin bencana alam aja, sehebat apa bangunanmu, itu semua roboh. Zaman sekarang saudaraku, banyak orang yang sangat haus ketenaran, haus popularitas, haus kejayaan, sampai-sampai orang tidak tahu malu. Segala upaya dikerahkan untuk bisa terkenal, untuk bisa dapat uang. Akal manusia macam-macam adalah jual ini, jual itu, dibohongin. Yang penting dapat uang. Dari bengkok sampai lurus, dari baik sampai jahat, dari berdoa sampai berdukun. Banyak orang berusaha mendapatkan ketenaran, mendapatkan uang untuk memenuhi nafsu rakus manusia yang dikompori oleh iblis. Ingat saudaraku, Yesaya pasal 2 ayat 11 berkata, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Saya ulang sekali lagi, Yesaya 2 ayat 11, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Saudaraku, kalau kita lihat lagi ya, menurut silsilah manusia yang ditulis oleh Nabi Musa dalam kitab Kejadian kemarin yang kita bahas, ini bisa membuat sebagian pembaca berasumsi bahwa persebaran manusia ke seluruh bumi adalah semata-mata karena hukuman. Dan saya sendiri pun dulu tadinya berpikir, oh ya, karena mereka mendirikan Menara Babel sehingga Tuhan menghukum mereka. Bukan saudaraku, tapi sesungguhnya karena juga manusia lupa akan janji Tuhan. Mereka tadinya membuat Menara Babel agar mereka kumpul di situ-situ aja. Tuhan tahu kalau manusia tambah banyak di satu tempat, itu akan saling perang. Jadi mereka harus bersebar. Maka di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, ayat 28, dan di kitab Kejadian ayat 9, ayat 2 dan 3, Tuhan sudah memberikan janji dan perintah agar mereka berpencar ke seluruh bumi. Contohnya saudaraku, Kejadian 1 ayat 26 saya baca, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berarti mereka harus berpencar agar yang ada di seluruh bumi dikuasai oleh manusia. Di ayat 28 juga dikatakan, Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka. Saudaraku, saya bacakan lagi Kejadian 9 ayat 23, ayat 2 dan 3. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Di ayat 2 dikatakan, akan takut
Dan akan gemetar kepadamu segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ayat 3, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Luar biasa saudaraku. Baru saja belum berapa ratus tahun, belum ada 100 tahun, mereka sudah lupa. Tuhan ingin mengingatkan janji itu kepada keturunan Nuh. Aku memilih kamu dari sekian miliar orang yang binasa, dan aku sudah berjanji kepada nenekmu Nuh. Tapi kalian sudah lupa. Tugasmu bukan hanya kumpul-kumpul di sini, tapi kalian harus berpencar ke seluruh bumi. Kalian harus bergerak menaklukkan bumi. Itu sebabnya Tuhan menggagalkan pendirian Menara Babel itu, saudaraku. Jadi kita bisa lihat dengan jelas, di balik semua penghukuman Tuhan kepada manusia akibat dosa manusia, selalu ada kasih yang besar yang disiapkan Tuhan bagi manusia. Mari kita lihat bahwa bertambahnya populasi penduduk membuat banyak daerah atau lahan saling berebutan. Mari kita lihat saudaraku bahwa bertambahnya populasi penduduk di satu kota atau satu provinsi atau satu negara itu akan membuat masyarakat rawan kejahatan. Karena akan terjadi rebutan lahan, saling menguasai. Tuhan sudah tahu ini, mengantisipasi itu. Nah, tetapi di sisi lain lagi, semakin banyak penduduk yang saling berhimpitan, itu tadi menimbulkan banyak konflik. Manusia mulai timbul persaingan yang hebat. Manusia juga mulai berani saling unjuk gigi, siapa yang paling kuat, siapa yang paling jago, siapa yang paling unggul, siapa yang paling bisa berkuasa. Meskipun sebenarnya awalnya itu dimulai ya dari pemahaman tentang bangsa pilihan Tuhan. Jadi kayak Nuh dipilih. Nah, mulai jadi ada rasa persaingan di dalam hati manusia. Bersaing boleh-boleh aja, tapi bersaing positif. Jangan sampai menghalalkan segala cara untuk menjadi juara. Namun kemudian saudaraku, pemahaman tentang bangsa pilihan Tuhan ini dibelokkan iblis di hati manusia menjadi ambisi untuk pribadi. Perintah dan janji firman Tuhan tersebut bukanlah hanya untuk bangsa Israel atau bangsa tertentu, tetapi janji ini kepada semua bangsa di dunia. Tuhan memakai bangsa Israel sebagai alatnya menjadi contoh, ya. Tetapi janji ini kepada semua manusia. Akhirnya semangat keyakinan yang baik tentang bangsa pilihan Tuhan berujung menjadi semangat yang salah. Salah mengerti dan salah bertindak. Akhirnya semangat bangsa pilihan ini menjadi semangat untuk saling menguasai manusia lain atau bangsa lain. Dan ini menjadi melukai hati Tuhan. Saudaraku, mandat Tuhan atau perintah Tuhan untuk menguasai bumi dan memberdayakan bumi, juga memelihara bumi, harus didasari saling menghormati satu sama lain. Perintah Tuhan ini memang memelihara bumi ini menjadi tanggung jawab semua suku bangsa di seluruh dunia. Dan kita harus bekerja sama. Itu sebabnya ada istilah go green. Ya, mari kita rawat bumi kita, jangan buang sampah sembarangan, jangan memakai plastik. Saya sendiri saudaraku, saya adalah orang yang taat dalam hal ini. Kalau saya belanja, saya lihat dikasih lagi bungkus, saya bilang jangan, cukup satu. Saya bawa tas dari rumah misalnya, atau enggak
tas yang saya beli yang tidak perlu bolak-balik seperti plastik, saudaraku. Jadi kita harus menjaga bumi. Itu tanggung jawab dari semua manusia, saudaraku. Tetapi terbalik, yang banyak sekarang ini, dia siapa yang hebat teknologinya, yang hebat ilmunya, dia ingin menjajah, menguasai bangsa yang lebih lemah, bukan mengajak untuk menjaga bumi lebih baik. Nah, Kejadian 11 ayat 5 dikatakan seperti ini, saudaraku. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ya, dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri. Menurut Kejadian 10 ayat 5 tertulis seperti ini. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. Ini khotbah yang kemarin, saudaraku. Nah, dikatakan dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri. Nah, menurut kaum dan bangsa semua. Sepertinya, saudaraku, ya, kita lihat kenapa Tuhan membiarkan pembangunan menara Babel itu berjalan lancar untuk sementara sampai tahap tertentu. Tuhan tidak buru-buru mencegah saja. Orang seringkali ngomong gitu, kenapa dari awal Tuhan tidak ngomong? Nah, Tuhan sepertinya tidak langsung turun tangan mencegah. Seringkali kalau kita berbuat dosa dan tidak ada terjadi sesuatu, seakan-akan Tuhan merestui perbuatan kita, atau seakan-akan Tuhan tidak mau tahu dengan dosa kita. Ingat, saudaraku, Tuhan hanya menunda penghukuman, tetapi Dia pasti turun tangan. Mari kita belajar di Roma 2 ayat 4-5 dikatakan seperti ini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Tuhan ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi Tuhan izinkan, ya, dibiarkannya kita melakukan ambisi kita, kemauan kita. Dia menunggu supaya kita bertobat. Ayat 5 dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Kalau di hati nurani saudara sudah ada sebenarnya teguran, terus karena kau rasa aman, kau lanjutkan, kamu sedang menimbun murka di atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Tuhan yang adil akan dinyatakan. Saudaraku, kerajaan-kerajaan manusia di bumi yang dibangun dengan hawa nafsu, mencari nama, bukan untuk kemuliaan Tuhan, meskipun itu dengan kemampuan yang canggih, teknologi yang mumpuni, prestasi yang tertinggi, SDM yang teruji. Namun, kalau itu bertujuan melawan firman Tuhan, akan digagalkan Tuhan bila hal-hal tersebut menjadikan manusia buta rohani dan tuli rohani. Segala sesuatu yang dibangun untuk melawan firman Tuhan, yang menjadikan manusia buta rohani dan tuli rohani, akan dihancurkan oleh Tuhan. Lihatlah di Amsal 15 ayat 3 dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Dia maha hadir, meski kau tidak lihat, meski kau tidak rasakan, Dia hadir. Ibrani 4 ayat 13 dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia
yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi tidak ada manusia yang seenak-enaknya berbuat salah tanpa dituntut pertanggungjawaban. Jadi takutlah akan Tuhan, jangan tunggu ada murka, jangan tunggu ada penghakiman. Kalau Tuhan sudah memberi petunjuk ini salah, jangan lagi tabrak. Saudaraku, di Mazmur 73 juga ada perkataan Daud, saudaraku. Ya, dia melihat orang-orang yang berbuat jahat. Kok sepertinya aman-aman saja, gemuk mereka seperti tidak ada gangguan. Sementara aku nih salah sedikit aja saya ditegur, saya mengalami penghajaran. Itu kira-kira isinya. Tetapi dia katakan, Tuhan tidak tinggal diam. Sesungguhnya di atas batu yang licin orang-orang fasik itu berada. Seketika mereka jatuh dan lenyap, tidak ada penolong. Tuhan itu senang keadilan. Dia tidak akan membiarkan ketidakadilan terjadi kepada orang benar. Takutlah akan Tuhan. Sekalipun engkau menonton orang-orang fasik, orang-orang jahat sepertinya aman, tapi mereka pasti jatuh seperti di atas batu yang licin. Kejadian 11 ayat 8. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Saudaraku, meski manusia itu berbuat dosa, dan sepertinya enak pada awalnya berbuat dosa itu, namun akhirnya dosa akan membawa penderitaan. Semua usaha, sekalipun didukung oleh seluruh dunia, kalaupun itu didukung oleh orang-orang hebat, orang-orang berduit, orang-orang yang berpengaruh, kalau tanpa penyertaan Tuhan, maka akan hancur sia-sia, tidak bermanfaat. Kita tahu di Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Juga saudaraku, perintah Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 dan 8, kita bacakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ingat perkataan Bapa Yahweh yang menghendaki manusia beranak pinak, menghendaki manusia memenuhi bumi, ya, menguasai ciptaan Tuhan seperti ternak, seperti burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Tuhan menghendaki sampai ke ujung bumi. Itu secara jasmani. Tetapi kemudian yang rohani datang di dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus Kristus mengutus kita anak-anaknya menjadi duta-dutanya untuk memberitakan Injil, menabur benih roh, supaya manusia selamat, supaya manusia masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Maka ada persamaan pesan Tuhan tadi di Kejadian 1 ayat 26 dan 28, dan Kejadian 9 ayat 2 dan 3 itu, yaitu ke ujung bumi. Dimulai dari Yerusalem, dari rumah tangga kita, kemudian di sekeliling kita, Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan tidak ingin kita hanya berkumpul di satu tempat. Tuhan ingin kita setelah diselamatkan memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Kejadian 11 ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Tadinya maksud pembangunan Menara Babel adalah untuk mencari nama, tapi akhirnya nama itu tercoreng. Kalau itu untuk nama memuliakan dirimu sendiri, kalau itu adalah nama untuk kesombongan dan keangkuhan manusia, nama itu akhirnya bukan malah terkenal top hebat, tetapi nama yang memalukan, bukan lagi nama yang memuliakan dan nama yang membanggakan.
Itulah Babel menjadi perumpamaan sampai sekarang. Kalau bicara nama Babel, mengingatkan kita, itu adalah menara kesombongan, menara keangkuhan manusia. Barang siapa manusia mencoba membangun menara untuk dirinya, agar dia dihormati, ditinggikan manusia melebihi Tuhan, engkau sedang melawan Tuhan, dan Tuhan pasti menghancurkan semua upaya. 1 Petrus 5 yang terakhir ayat 5 dan 6. Demikian jugalah kamu, hai orang yang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya ulang sekali lagi, 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kesimpulannya saudaraku, bangsa keturunan Nuh ini, dengan mengalami mereka dibebaskan Tuhan dari air bah, harusnya mereka akan lebih takut akan Tuhan. Harusnya mereka akan berpikir membangun mezbah seperti yang dilakukan neneknya Nuh. Tetapi mereka malah mungkin membanggakan diri. Malah mereka pikir mereka selamat karena kehebatan neneknya bisa membangun bahtera yang luar biasa. Seringkali ada orang seperti itu. Mereka membanggakan nenek moyangnya. Mereka membanggakan keluarganya yang membangun usaha, yang meninggalkan warisan kepada mereka. Mereka tidak membanggakan Tuhan yang memberi perintah, yang berkuasa menyelamatkan. Inilah yang dilakukan orang-orang di Babel, sehingga dari situ terjadi kekacauan bahasa. Saudaraku, ingatlah, sekalipun engkau dipakai Tuhan tenaga, tetapi yang membuat engkau berhasil hanya Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan segala harta, maka engkau akan diberkati sepanjang hidupmu. Demikianlah firman Tuhan dari Kejadian pasal 11. Hari ini, saudaraku, jika engkau terberkati membaca bersama Kejadian ini, firman Tuhan ini, baca lengkap dari Kejadian 1 sampai seterusnya, sampai selesai nanti di kitab Wahyu. Jika engkau terberkati, baca ulang-ulang, buka di YouTube, saudara klik CBM 7 TV, Kejadian seperti itu saudaraku. Nah, maka akan muncul di layar saudara. Bisa di smart TV, bisa di handphone saudara. Saudara share, saudara komen. Pada akhir pembacaan nanti akan ada hadiah yang dibagikan atau diundi kepada semua jemaat yang rajin mengkomen, bukan hanya membaca. Saudara baca, saudara harus komen. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh membaca bersama-sama jemaat dan keluarga kami tentang firman-Mu hari ini, dosa menara Babel, di mana Engkau mengacau balaukan segala sesuatu yang tidak berasal dari Engkau. Tuhan, kami rindu hidup taat, bertanya kepada Tuhan, memuji segala sesuatu kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa ada di hati kami, memimpin kami. Maka hari ini kami taruhkan semua aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Cegah kami berbuat dosa, ajari kami bertindak di dalam kebenaran dan kasih. Biarlah nama-Mu kami muliakan, kami banggakan dalam semua pekerjaan kami, dalam semua aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi Tuhanlah segala hormat dan kemuliaan. Yang percaya katakan, amin, amin, amin.